Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, ini adalah di metode penilaian inventory yang ketiga, yaitu Retail Inventory Method. Ya, Retail Inventory Method ini biasanya dipakai oleh perusahaan dagang, oke, retailer, untuk menilai berapa sih nilai inventorinya pada retail price atau harga jual. Oke, retailer bisa juga mengconvert harga retailnya itu ke cost, ya. Jadi biasa kadang-kadang kita bingung nih karena udah kebanyakan barang, mana sih yang harganya berapa sih gitu kan. Nah, jadi supaya nggak bingung kita convert dari harga jualnya berapa, kira-kira cost-nya berapa gitu. Oke. Require retailer keep the record of di sini apa aja yang diperlukan kira-kira ya. Yang diperlukan sama si retailer untuk di-keep itu adalah total cost and retail value ya dari barang yang dijual. Jadi bukan hanya total cost aja, tapi juga harga jualnya itu berapa. Itu harus disimpan sama si penjual gitu supaya dia tahu barang-barang yang dijual tuh harganya berapa, retailnya dan cost-nya. Terus total cost and retail value dari goods available for sale, bukan hanya yang dibeli doang tapi juga yang available for sale. Berarti nanti termasuk ke beginning inventory-nya juga harus dapat ya untuk berapa total retailnya, berapa total dari cost-nya gitu, sama sales-nya berapa, sales pada periode tersebut. Nah, untuk retail ini ada dua metode. Yang pertama adalah conventional method atau LCNRV method, dan yang kedua adalah cost method. Jadi ada konvensional, ada cost. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih perhitungannya dan lain sebagainya. Oke, di sini ada contoh nih. Nah, teman-teman tolong jangan bingung sama si apa namanya, gimana sih retail itu dapatnya dan lain sebagainya. Ini udah berupa data ya guys, berupa data sekali lagi. Jadi nanti data-data itu harusnya sudah tersedia dulu baru kamu bisa ngitung retail inventory method-nya berapa gitu. Oke. Di sini kita punya data dari pertain. The following data pertain, oh bukan. The following data pertain the single department store. Bukan pertain namanya ya, tapi namanya ternyata FUQ. Apa nih bacanya susah ya sepertinya. Ya pokoknya ada satu convention single department store lah ya anggapannya. Nah, dia punya beginning inventory yang tadi saya bilang karena kita mau cari available goods available for sale-nya berapa. Beginning inventory cost-nya 52, retailnya 78. Purchase itu adalah 272 sama 43 ya. Terus ada beberapa item yang di cost ada tapi di retail nggak ada. Oke, contohnya freight in. Freight in ini kan ongkos. Ongkos pasti ada cost-nya, tapi kita nggak bisa menilai ketika kita jual tuh ongkos tuh berapa gitu kan. Nah, terus purchase return. Purchase return hanya terkait di cost. Oh, sorry, di retail juga ada. Ya, ini kayaknya main percentage deh. Terus additional markup. Itu kalau markup hanya di retail. Markup cancellation ya, itu ada di retail. Markdown juga adanya di retail. Kita nggak mungkin markup dan markdown di cost karena kan cost ya udah cost gitu kan. Terus normal spoilage and breakage. Breakage itu adalah 10.000. Itu juga di retail dan sales pasti retail ya nggak sih? Sales kan nggak mungkin cost ya. Oke, nah ini adalah data-datanya teman-teman. Terus kita mau ngitung nih, mau ngitung pakai conventional method tuh kayak gimana, cost method tuh kayak gimana, ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, ini adalah conventional method. Sorry. Conventional method seperti biasa sama dia kalau misalnya retail method ciri-cirinya adalah dia punya dua bagian ya. Ada cost, ada retail. Oke, kenapa? Nanti supaya dia bisa cost to retail percentage-nya tuh berapa dan dia bisa ngitung ending inventory-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Nah, beginning inventory ini datanya dari table yang tadi nih ya. Terus purchase return,
Nah, di sini doang yang adanya freight in. Freight in jangan sampai salah masuk. Ada beberapa item yang dia ada di cost, nggak ada di retail, dan lain sebagainya. Oke? Jadi, nah nanti juga ada bagian di mana dia akan masuk di goods available for sale atau nanti di bagian ending inventory retailnya. Jadi harus hati-hati. Ya, freight in hanya ada di cost. Oke? Markup ini net. Netnya dari mana? Netnya itu adalah dari si tadi markupnya itu kan 9.000. Kalau kalian ini markupnya 9.000, terus markup cancellation-nya 2.000. Jadi yang akan masuk di sini markupnya adalah 7.000. Oke? Dan markup net ini akan masuk ke bagian part goods available for sale. Ya, oh sorry, current year additional. Sorry. Nah, di sini current year additional. Ya. Nah, terus goods available for sale nanti itu adalah ini. Oke, ditambah dengan current year additional. Dapatnya goods available for sale. Oke, saya ulang ya supaya nggak bingung. Saya ulang nih ya. Jadi, ingat hati-hati freight in hanya ada di bagian cost. Terus markup ada di bagian retail. Tapi di bagian ini kayak saya bagi dua part ya. Di sini. Oke. Nah, terus ini bagian bawah. Markdown itu ada di bagian setelah dari goods available for sale. Jadi, markup dihitung di goods available for sale untuk metode konvensional. Ya, nanti kita lihat. Sekarang kita ngomongin konvensional dulu. Jangan-jangan nanti ada perbedaan lagi gitu. Nah, terus kita lanjut. Bentar, saya ganti warna. Oke. Nah, untuk goods available for sale masih sama sih ya rumusnya seperti biasa. Goods available for sale itu adalah dari beginning inventory ditambah current. Kalau ini ditambah current year additional. Ya, kalau di sini ditambah current year additional nih tambah. Oke. Nah, habis itu nah nanti kita dapat nih dapat si percentage-nya. Percentage-nya ini dapat dari mana? Dapatnya dari goods available. Langsung aja deh. Dapatnya itu adalah dari 335 goods available for sale yang cost ya. Oke, dibagi sama banyak banget coret-coretan. Dibagi sama 500.000 goods available retail. Ya, 60%-nya buat apaan? Buat nanti kamu ngitung ending inventory at cost itu berapa. Oke. Nah, udah dapet, kita kurangin sama markdown. Kalau markdown-nya ini juga sama, dia harus yang net. Karena tadi markdown-nya itu adalah, oh udah net 3.600. Tapi kalau misalnya sama kayak markup tadi ada markdown-nya berapa, markdown cancellation-nya berapa, harus dikurang dulu ya. Supaya dapat markdown netnya berapa. Terus ada normal spoilage. Oke, normal spoilage juga masuk setelah goods available for sale sama selling. Oke, selling. Nah, nanti baru dapat ending inventory at retail. Ya. Nah, kalau misalnya perbandingannya anggapannya gini, kenapa dia pakai 67%? Jadi gini, dia punya cost, dia punya retail. Di goods available for sale, di bagian goods available for sale, ternyata si apa namanya cost-nya ini adalah 67% dari retail. Nah, kalau misalnya retail itu dia dapat ending inventory-nya adalah 96.400,
maka ending inventory at cost-nya dia kaliin aja sama 67%-nya, sehingga dia dapat sekian. Ini adalah metode yang konvensional. Nah, kita lihat apakah metode yang metode yang cost itu beda atau enggak gitu ya. Nah, ini konvensional. Yang harus dilihat adalah ini, markup dan markdown itu terpisah. Oke. Saya kasih ini deh. Markup dan markdown terpisah. Terpisah ini maksudnya yang satu dihitung di bagian goods available for sale, yang satu di bagian ending inventory-nya ya, karena ini ada dua bagian nih. Ini bagian goods available for sale, ini adalah bagian dari si ending inventory-nya, dan mereka terpisah, di sini yang satu, di sini satu. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat si cost-nya bagaimana ya, kalau ini konvensional atau LCNRV method-nya. Oke, sekarang kita bakal ngelihat bagaimana ketika dia itu pakai cost method. Ya, retail inventory method yang cost method. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kurang lebih sama sih ya guys. Cuma bedanya itu adalah di ini nih. Nah, kalau sama kayak tadi saya mau bagi, ini adalah bagian ending inventory-nya untuk ngitung ending inventory retail, dan yang atas adalah untuk ngitung goods available for sale. Saya bagi dua nih ya, ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Nah, sekarang markup dan markdown dia bareng nih. Untuk normal spoilage udah pasti bakal di bawah ya. Nah, untuk freight in juga dia pasti akan ada di sebelah cost. Oke. Nah, sekarang retail akan ada markup dan markdown, sehingga persentasenya pun berubah. Nah, persentasenya dapat dari mana? Dari 335 dibagi sama 496.400. Dapat sekian. Nah, terus kamu dapat ending inventory. Ya, sebenarnya ending inventory bakal sama untuk di retail gitu ya. Cuma nanti persentasenya yang akan berubah, sehingga ending inventory cost-nya bakal berubah. Oke? Ending inventory cost-nya bakal berubah gitu ya. Nah, terus teman-teman, ini adalah yang paling standar. Ya, yang paling standar. Anggapannya kalau cost paling standarnya kayak gini lah, ya. Terus ada beberapa special item related sama retail method. Oke, coba kita lihat yuk. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah special item. Jadi kalau misalnya andai kan tadi itu adalah yang paling general, yang paling simple, ya. Itu cuma ada markup, markdown, sama normal spoilage. Nah, tapi kalau misalnya andai kan udah lebih complicated, nanti mereka akan ada yang namanya freight cost. Oke, ntar. Mereka ada yang namanya freight cost. Mereka ada yang namanya purchase return. Ada yang namanya purchase discount. Ya, ada transfer in, normal storage, abnormal storage, employee discount. Oke. Nah, terus ada lagi yang namanya sales return, sales return and allowance. Oke. Sama sales discount. Nah, kita akan ngomongin nih bagaimana perlakuan dari masing-masing. Kalau freight in, ya, ini contohnya sih cuma satu nantinya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang saya akan coba kasih gambarannya dulu, kira-kira dia akan masuk ke mana ya. Nah, kalau freight cost, ya, dia akan masuk ke bagian dari satu-satu deh. Sebentar, saya ganti warna dulu. Ups. Nah, dia akan masuk bagian dari purchase, masuk bagian purchase di bagian cost. Oke. Purchase di bagian cost. Terus purchase return ini akan masuk di bagian purchase juga. Ya, ini akan masuk bagian purchase juga, dan ini akan ada di cost and retail.
purchase discount, ini juga akan ada di dua-duanya ya, purchase discount sebentar. Ya, purchase discount juga ada di dua-duanya. Oh, sorry. Ternyata purchase discount itu hanya ada di cost ya, di purchase tapi di cost doang. Nah, transfer in ini akan dimasukkan juga ke dalam sales ya. Transfer in akan masuk ke dalam sales. Terus normal storage itu dia akan masuk ke dalam, nah, normal storage dia akan masuk ke dalam apa namanya, dia akan ngurangin retail. Oke, dia akan masuk ke retail, dan yang abnormal storage dia akan masuk ke cost dan retail. Employee discount dia akan masuk ke dalam bagian dari retail ya. Terus sales discount itu tidak diakui ya teman-teman, sales discount tidak diakui. Oke, yang diakui hanya sales return saja. Oke. Jadi kalau misalnya ada pengurangan dari sales itu hanya terkait sales return. Makanya kenapa ending inventory dari retail method ini mungkin aja dia over value gitu ya. Nah, terus kita coba lihat bagaimana contohnya ketika ada item-item ini. Nah, mungkin contohnya nggak semua, tapi bisa mengcover beberapa lah ya. Nanti mungkin bisa kita ada latihan yang tambahin dari si special item ini. Oke, di sini ada dia pakai konvensional ya. Kalau misalnya kan kalian ingat tadi konvensional sama apa namanya, konvensional sama yang cost, kan ada konvensional, ada cost kan retail ini. Nah, yang cost sama konvensional hanya bedanya di markup dan markdown-nya aja ya. Untuk yang lainnya kurang lebih sama. Oke, jadi ini nggak saya kasih contoh dua kali. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bentuknya agak beda, tapi sebenarnya sama aja sih. Ini ada additional, ada deduction gitu kan. Ini ada bagian satu, bagian dua, sama aja sebenarnya. Ya, ini terus nanti perbandingannya untuk nyarinya itu adalah ini banding ini. Ini adalah goods available for sale. Available for sale. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Oke, sebentar. Ini saya tulis agak rapi dikit ya, supaya bisa kebaca. Kalau misalnya jelek, nanti kayaknya susah kebaca. Ya, yang kita cari itu ini. Ya, ini adalah goods available for sale. Ya, oke. Beginning inventory. Sama ada beginning inventory. Purchase, purchase. Freight in hanya ada di cost. Ya, sekali lagi freight in hanya ada di cost. Return ada di dua-duanya. Kalau discount hanya ada di cost ya. Ingat, discount hanya ada di cost. Ya, kebetulan ini nggak ada discount, jadi kita tahu ini adalah total. Oke. Sebelum ada markup. Nah, dan karena ini adalah konvensional, berakanya si markup dan markdown ini dipisah. Oke, markdown di sini. Markup di atas. Dan ini adalah net ya. Oke, hanya ada di retail. Ini juga hanya ada di retail markdown-nya. Kita cari persentasenya dapat sekian. Oke. Sambil dilihat angkanya supaya kalian tahu. Saya cuma hanya mengarahkan kemana angkanya akan pergi ya. Terus sales-nya dikurang sama sales return. Dapat net sales. Ya, ini adalah net sales. Net sales-nya hanya dikurangin sama sales return aja karena sales discount tidak diakui. Nah, ini adalah employee discount, masuk di sini. Normal storage, ya kan, normal storage masuknya di retail, sedangkan abnormal storage masuknya dua-duanya nih. Tadi saya udah ngomong kan ya.
Nah, terus sekarang kita bahas nih, angkanya kemana arahnya. Ini ditambah, tambah, minus ya, dapatnya sekian. Terus ditambah net markup itu ditambah ya, kalau markdown itu dikurang. Oke, dapatlah angka 28.900 sama 65.800. Terus dari sini 65.800 dikurang sama ini, dikurang sama ini, dikurang, dikurang. Dapatlah angka sekian. Oke. Ingat markdown itu adalah dikurang. Nah, nanti tinggal dihitung persentasenya terus dikali ya. Oke. Nah, ini karena nggak dimerahin jangan dianggap ditambah ya teman-teman. Nanti kamu dapat angkanya beda. Oke. Kalau kamu tambah jadi nanti angkanya beda. Jangan karena yang lain item itu ditambah terus ini ditambah juga enggak. Nah, markdown itu pasti dikurang ya. Karena ini nggak terlalu sulit untuk dipahami mengenai kekurangan tambah dan lain sebagainya, saya nggak akan terlalu ngejelasin lebih lanjut ya teman-teman. Nah, cuma nanti paling masalah hati-hati untuk penempatannya. Ingat ini adalah konvensional. Nanti bedanya ketika untuk yang cost retail itu gimana? Cost retail hanya tinggal memindahkan yang markdown ini pindahin ke bagian atas. Di bawahnya markup. Nah, nanti ininya angkanya beda, angka ininya tetap sama, nanti persentasenya beda. Ya, yang jadi beda adalah persentasenya. Oke. Tapi untuk yang lain-lainnya kurang lebih masih sama kok. Cuma bedanya si markdown-nya ini posisinya di mana gitu ya. Oke. Nah, untuk chapter 9 kurang lebih yang akan saya bahas 3 metode itu. Untuk yang LCNRV, gross profit, dan retail. Nah, untuk yang special case dari LCNRV mungkin kalau ada kesempatan saya akan catch up. Tapi kalau misalnya andaikan karena materi kita padat ya, selesai UTS nanti kita materinya udah masuk ke impairment, masuk ke apa namanya revaluation dan lain sebagainya itu agak lebih padat lagi. Jadi kayaknya saya akan nyimpen tenaga sedikit untuk bikin video-video setelah UTS ya teman-teman. Oke, sip. Jadi kurang lebih gitu dulu untuk chapter 9 ini. Saya harap saya harap cukup dimengerti, tapi kalau misalnya andaikan enggak, boleh kalian tanyakan di komen atau juga boleh kalian tanyakan di Fitcon atau forum ya teman-teman. Oke, sip. Kurang lebihnya kayak gitu dulu teman-teman. Kita ketemu di chapter 10 untuk fixed asset ya di minggu depan. Oke, sip. Thank you teman-teman untuk attention-nya. See you next video. Bye-bye.